gadget yang besar. Supaya Padahal sinarnya terang kan nggak boleh. Kalau pakai gadget diusahakan sinar layarnya harus diredupkan. Melihatnya 20 menit, harus istirahat 20 detik dan melihat sejauh 20 kaki. Terus Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, kita ketemu lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Dr. Lydia Nuradianti, spesialis mata. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Lydia ini biasanya di Rumah Sakit Mitra Pondok Chandra, Rumah Sakit Undaan, dan Rumah Sakit Delta Surya. Ya betul. Nah dok, topik hari ini kan mengenai World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia. Nah, tema untuk tahun ini apa dok? Tema hari ini tuh topiknya tentang anak-anak sih. Children love your eyes. Gitu. Children love your eyes. Berarti anak-anak itu harus care terhadap penglihatannya ya mungkin ya. Orang tuanya harus kayak. Oh, orang tuanya kembali ya. Kembali ya. Oke. Anak-anak itu kan mulai dari usia yang baru lahir sampai sekitar 18 tahun. Nah pada anak-anak kecil yang baru lahir itu biasanya mereka nggak bisa mengeluh ada keluhan apa enggak pada matanya. Lah kita sebagai orang tua, terus keluarganya, terus gitu teman-teman sekolahnya, gurunya lah yang harus care. Kita amati apakah anak ini penglihatannya normal apa tidak gitu. Karena anak-anak itu kan adalah masa depan suatu negara toh. 20 tahun lagi mereka lah yang memimpin kita lah istilahnya begitu. Akan kita tambah tua, mereka yang tambah hebat. Dengan anak-anak itu penglihatannya bagus, otomatis dia bisa belajar dengan baik. Dia bisa bersosialisasi dengan baik. Dia bisa menciptakan sesuatu atau menjadi seseorang yang berprestasi ya karena matanya bagus. Kalau ada gangguan pada penglihatan, otomatis dia ada hambatan dari itu semua. Padahal penglihatan itu, gangguan pada penglihatan itu ada yang bisa dicegah mas dari awal. Dicegahnya gimana ya, dengan deteksi secara dini tadi itu. Nah Dr. Lydia, kita lanjutkan lagi. Istimewanya anak-anak kan mungkin nanti jadi pemimpin masa depan. Ya. Biasanya apa saja penyakit pada anak-anak yang biasanya rentan ini terjadi? Penyakit pada anak-anak pada masa usia baru lahir itu macam-macam ya. Anak baru lahir itu bisa juga terkena katarak juga loh. Katarak pada bayi baru lahir. Terus yang paling umum itu sebetulnya kelainan refraksi seperti dia rabun jauh, rabun dekat atau astigmatisme. Dan kelainan refraksi itu sejak anak-anak sejak usia dini harus segera dikoreksi, diperiksakan ke dokter mata, dicek apakah dia ada ukuran miopia atau hipermetropia atau astigmatisme. Pada beberapa orang tua biasanya kalau ada kelainan refraksi itu orang berpikir bahwa loh anak saya ini masih kecil, kenapa kok dikasih kacamata, nanti kan bahaya gitu. Padahal kebalik, kalau dia tidak menggunakan matanya dengan maksimal, tidak menggunakan kacamata dengan baik, maka nanti terjadi amblyopia. Amblyopia itu matanya kondisinya bagus ya normal, tapi fungsi penglihatannya tidak bisa 100% walaupun sudah dikoreksi kacamata. Terus selain itu bisa juga terjadi kebutaan kan, kalau dia amblyopia lama-lama penglihatannya tidak berfungsi walaupun fungsinya bagus, tapi dia nggak bisa melihat dengan baik. Lama-lama juga bisa terjadi mata juling. Jadi karena salah satu matanya itu kerjanya lebih dominan, satunya nggak dominan, dia memaksakan diri akhirnya juling. Pada anak-anak biasanya julingnya ke arah luar gitu. Itu bisa dideteksi sejak dini? Bisa. Jadi saat bayi itu baru lahir biasanya diperiksakan ke dokter mata. Dokter anak biasanya deteksi dulu waktu baru lahir, kemudian dikirim ke dokter mata. Kemudian dokter matanya akan ngecek dulu fungsi mata belum bisa ya, maksudnya anatominya bagus apa enggak. Setelah anatominya bagus biasanya diperiksa lagi pada usia 6 bulan atau usia sekolah gitu. Dan di rumah biasanya orang tua harus memperhatikan apabila punya anak yang dia waktu nonton TV matanya kayak kerjim gitu, atau dia ngeliat TV-nya terlalu dekat, itu harus diperiksakan apakah dia ada kelainan refraksi atau tidak. Ini kan bukan penyakit menular. Bukan menular, tapi kan anatomi bola mata itu biasanya menurun juga. Jadi pada kelainan refraksi itu bisa juga karena keturunan tadi itu, bisa juga karena lingkungan, faktor lingkungan tuh berpengaruh. Contohnya bapak ibunya hidungnya mancung gitu, anaknya biasanya mancung juga. Bapak ibunya minusnya tinggi, anaknya ya tinggi juga. Makanya pada orang tua yang bapak ibunya suami istri itu minusnya tinggi, saat dia mempunyai bayi atau anak jangan dibiasakan menggunakan gadget.
sahabat Memorandum TV, tadi Dr. Lydia sudah menjelaskan panjang lebar mengenai apa sih World Sight Day itu dan pentingnya care-nya orang tua kepada anak, utamanya masalah penglihatan. Ini kita tadi sudah sampai pada pembahasan gadget ini. Seberapa pengaruh jahatkah gadget terhadap penglihatan anak-anak? Kalau zaman dulu nggak ada gadget ya, jadi orang banyak bermain di luar. Jadi matanya untuk penglihatan jauhnya lebih bagus. Karena sekarang tuh banyak melihat gadget. Saya lihat anak-anak di mall, kadang tuh di mall dorong orang tuanya pakai itu, depannya kasih gadget yang besar. Supaya Padahal sinarnya terang kan nggak boleh. Kalau pakai gadget diusahakan sinar layarnya harus diredupkan. Melihatnya 20 menit, harus istirahat 20 detik. Dan melihat sejauh 20 kaki. Terus kalau misalnya menggunakan gadget, jangan di tempat yang gelap. Lampu mati, malam-malam mau tidur, capek pakai gadget. Pada senyum semua ini berarti gitu juga. Kalau anak itu penglihatannya terhambat, maka dia akan hambatan juga pada sekolah, lingkungan sehari-hari. Dia mau bermain juga ada keterbatasan. Siapa tahu anak itu ternyata pinter banget gitu, tapi karena dia penglihatannya terganggu, jadi dia nggak bisa menjadi yang lebih berprestasi, kan bisa aja. Padahal penglihatan adalah jendela dunia. jendela dunia ya. Dari mata kita bisa turun ke hati. Dari mata kita bisa tahu orang ini sakit apa. Contohnya ya. Ada pasien datang ke dokter mata, "Dok, mata saya kabur." Ternyata dokter mata bilang, "Oh, Anda ada diabetes ya," gitu. Bukannya kita dukun, tapi memang kan penyakit dari diabetes, komplikasi ke mata, pasiennya mengeluh matanya kabur. Ketahuannya dari mata. Ada lagi pasien yang wah ini kolesterolnya tinggi atau ada pembuntuan pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya pecah atau hipertensi, itu kelihatan juga dari mata. Makanya mata itu kecil tapi hebat. Nah, Dokter Lydia, tadi kan dokter sudah menyebutkan Kelainan refraksi, kelainan refraksi, amblyopia, ambliopia, atau lazy eye lah. lazy eyes, Males mata. malas. Buta warna itu biasanya karena keturunan, Mas. Jadi untuk sehari-hari pasien itu bisa melihat warna-warna dengan baik, tapi pada gradasi tertentu dia kesulitan membedakan warna. Misalnya warna biru bisa. Dan buta warna tuh ada macam-macam, ada yang ringan, sedang, berat. Kalau yang berat ya dia akan kesulitan. Kalau warna itu berdiri sendiri bisa, tapi saat terjadi suatu pencampuran warna, dia bingung. Itulah makanya kayak polisi pakai syarat untuk bebas buta warna kan. Terus kayak farmasi sama kedokteran biasanya harus pakai buta warna. Karena nanti kita kan mencampur reagen. Warna darah pun kita beda-beda. Kalau warna darahnya merah tua, merah muda, atau yang merah itu menunjukkan dia lokasinya di mana. Lah kalau maaf ya dokternya nggak bisa membedakan, kan dia akan kesulitan. Ini kira-kira sakitnya di mana kayak gitu. Jadi memang jadilah ada sekarang itu pasien-pasien yang datang itu tadinya saya cek buta warna, dia nggak bisa, lalu dia lolos suatu tes tertentu lolos. Saya tanyain kan, loh kok bisa lolos dari mana? Karena dia kan saat ini masih belum bisa sembuh. Ternyata katanya pergi ke alternatif ada di luar pulau atau yang di sekitar kita itu. Memang bisa seperti itu. Dihafalkan ternyata. Wah. Itu dihafalkan halamannya. Makanya sama saya loh, kamu nggak bisa kok bisa lolos, karena saya biasa saya acak. Itu mereka ngafalkan halamannya, habis ini nomor apa gitu. Makanya sekarang kan kita kan biasanya diajak. Itu bahaya dok kalau memang. Itu bahaya. Jadi kalau suatu pekerjaan memang menuntut kita untuk pakai tes buta warna dan dia nggak menggunakan, itu bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Yang bahaya kan orang lainnya. Nah, makanya biasanya kayak yang menuntut itu kan orang tuanya agar anaknya masuk ke instansi tertentu. Ya saya terus dia keluarganya nyuruh saya menulis bahwa anaknya tidak buta warna gitu. Saya ya nggak mau gitu ya, saya ngomong aja ke orang tuanya, janganlah memaksakan sesuatu hal yang memang bukan hakmu, maksudnya itu kan bahaya itu nanti untuk orang lain gitu. Luar biasa, sahabat Memorandum TV, Dr. Lydia sudah memberikan banyak pencerahan kita pada kesempatan kali ini. Nah, masih soal topik World Sight Day. Nah, temanya kan anak-anak ini ya. Iya. Orang tua harus lebih care. Nah, menurut Dr. Lydia, kacamata itu perlu nggak untuk anak-anak? Kacamata untuk anak-anak kalau memang dia harus memakai kacamata ya harus dipakai.
Misalnya mata kanannya -1, misalnya yang kiri -2 gitu. Beberapa pasien kan orang tuanya yang, aduh jangan dipakai dong nanti, malah itu salah. Kalau kacamata itu nggak dipakai nanti terjadi amblyopia tadi, penglihatannya nggak maksimal. Dan kacamata dipakai biar saraf matanya dia tetap bagus. Kalau dia nggak pakai kacamata dia akan nambah karena matanya kerjanya lebih keras kan. Oke. Kalau dengan kacamata dia penglihatannya jadi rileks, bisa melihat jauh. Kalau enggak kan dia ngelihatnya memaksa, makanya ada anak yang memincingkan mata. Nah, pertanyaannya ini, berapa lama anak-anak harus pakai kacamata ini sampai? Selama dia menggunakan matanya. Jadi mulai bangun tidur dia pakai kacamata, di sekolah juga harus pakai, nyetir, baca dipakai. Kalau nyetir anak-anak nggak nyetir ya, nyetir mainan itu sepeda itu dipakai, semua aktivitas dipakai, dilepas kalau dia mau tidur atau mandi. Nah ini rentang waktunya kan berapa lama pertanyaannya mungkin? Selama dia menggunakan matanya untuk aktivitas sehari-hari. Jadi karena dia bukan obat. Oke. Berarti harus pakai kacamata terus umur hidup. Iya, karena dia pakai matanya terus kan. Bisa matanya perlu. Ada mungkin operasi apa ya membuat mereka tidak pakai kacamata? Kalau pada anak-anak ya enggak lah, pada anak-anak ya? jangan, enggak disarankan di bawah 18 tahun. Oke, Enggak. di bawah 18 tahun. Karena bola matanya masih tumbuh dan berkembang gitu, dan ukuran kacamata pada anak-anak biasanya akan berubah tergantung itu. Panjang bola matanya ada perubahan apa enggak. Terus pada anak-anak biasanya kan gaya hidup, kalau dia banyak pakai gadget ya kemungkinan besar nambahnya lebih cepat. Dibandingkan dengan anak yang pakai gadget tapi secara sehat. Oke, pertanyaan lagi dok, soal makanan ini kan katanya orang makan wortel atau minum jus wortel bisa membuat mata lebih sehat. Emang seperti itu dok? Iya pasien saya juga gitu. Pasien saya itu makan wortel tuh sampai dikasihnya tuh sampai banyak tuh, setiap hari kasih wortel. Akhirnya anaknya kulitnya jadi agak kuning, malah kelebihan malah vitamin E. Jadi kalau misalnya vitamin E kebanyakan. Jadi kalau misalnya segini aja logikanya, kalau wortel itu bisa menggantikan kacamata, nggak akan ada toko kacamata, adanya toko wortel gitu aja. Wortel itu sehat kalau dimakan ya, tapi dosisnya nggak banyak-banyak, ditaruh di sayur aja udah lumayan kok. Kalau diculek itu tambah nggak boleh mas. Pakai kacamata kan kadang-kadang minusnya ya satu minus ya satu enggak lah. Kenapa harus pakai kacamata dua-duanya? Oh iya, untuk melihat itu kita perlu penglihatan namanya binocular vision ya, kanan dan kiri harus seimbang. Kalau nggak seimbang saat kita nyetir atau kita mau parkir yang mundur itu nanti kan kita binokularnya nggak bagus, bisa nabrak, perkiraan kanan kirinya itu nggak bagus itu. Dan kalau salah satu kacamata dipakai, satunya yang harusnya pakai kacamata nggak dipakai, nanti terjadi itu tadi amblyopia, mata malas satunya. Mata malas lama-lama bisa juling. Juling kalau awal-awal bisa dikoreksi dengan kacamata juling, ada ahlinya. Tapi kalau nggak bisa, ototnya kan harus operasi kan, operasi juling. Zaman sudah maju sekarang. Jadi orang-orang yang maaf ya agak orang bilang mata tak kompak atau mata ndelereng itu ya, nggak usah khawatir, bisa operasi ototnya. Jadi untuk teman-teman yang matanya juling, kurang percaya diri atau segala macam, operasi juling bisa. Berapa lama itu dok? Atau itu operasinya pakai bios total. Enggak, itu menunggu 18 tahun ke atas ya? Enggak, nanti ada tesnya dulu. Ada tesnya dulu. Pada anak-anak bisa, nanti ada ahlinya yang ahli juling itu nanti akan dicek dulu sama ahli julingnya. Dia berapa derajat julingnya. Kan ada yang ke atas, ke bawah, juling macam-macam, ke kanan, ke kiri, ke lateral, ke medial, atas bawah. Itu dicek berapa derajat, terus udah gitu dikasih koreksi kacamata dulu, kacamata prisma seperti itu, untuk kalau sedikit diharapkan dia agak menarik biar lebih binokularnya lebih bagus. Tapi kalau itu nggak bisa, baru nanti dilakukan tindakan operasi. Ada yang julingnya itu terlalu berat. Operasi yang pertama dia mungkin kurang di tengah ya. Jadi itu perlu operasi yang lagi. Tapi itu jarang. Operasinya dengan bios total, proses operasinya karena dengan bios total pasiennya ditidurkan, rileks, nggak terasa apa-apa ya. 1-2 jam, insya Allah 1-2 jam. Oke dok, ini pesan gitu. terakhir mungkin untuk Pesan terakhir di podcast kali ini. Iya benar. Untuk anak-anak Indonesia seperti apa atau orang tua agar menjaga kesehatan mata anak-anak mereka. Sayangi mata Anda, maksudnya itu kan untuk dokter mata bilangnya sayangi mata Anda. Satu, untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, orang tua, guru-guru, tolong diperhatikan murid-muridnya, anak-anaknya. Karena anak-anak itu saat dia sakit mata dia tidak bisa mengeluh.
Dia nggak tahu kalau matanya ini normal apa enggak. Dia pikir melihat kehidupan kayak gini, yang dia lihat pertama ya begini nih, dia nggak tahu. Jadi saat baru lahir tolong dicek matanya. Kalau ibu-ibu bisa dicek dengan senter gitu, senter yang kecil, dilihat apakah bola matanya itu warnanya tengahnya hitam atau putih. Kalau putih segera periksa ke dokter mata. Ataukah bentuk bola mata antara kanan dan kiri itu berbeda, ada yang mata kanan lebih besar, kiri lebih kecil tuh ada, itu segera periksa juga. Saat dia sudah usia 3 bulan ya sudah ngeliat benda sekitar, coba dicek dia respon nggak sama sesuatu, tapi jangan menggunakan suara. Kalau menggunakan suara otomatis anak-anak akan mendengarkan, jadi tanpa suara dikasih warna-warni, dilihat dulu dia ikut kanan kiri apa enggak. Lebih baik lagi kalau mata satunya dioklusi, ditutup. Ditutup, entah ditutup apalah ya, perban yang gitu, mata kanan dulu, setelah itu dicek mata kiri, dia mengikuti nggak kita kemana gitu. Kalau ada sesuatu yang sepertinya kok anak ini nggak respon ya, kita gini-gini nggak respon, kasih mainan nggak respon, segera periksa ke dokter mata setempat. Itu deh gitu. Yang kemudian pada usia sekolah tolong periksakan ke dokter mata juga untuk melihat apakah dia fungsinya 100% apa enggak. Karena kalau dari awal kita tahu kalau dia fungsi matanya tidak 100% akan dicari tahu sama dokter matanya. Apakah kelainan refraksi atau ada kelainan anatomi atau sarafnya ada kelainan tuh kan bisa tahu. Jadi ada pasien itu yang ternyata keluarganya mempunyai peliharaan kucing. Hubungannya apa dok? Karena kucing itu kalau kucingnya nggak sehat ya, punya tetangga yang lewat nggak sehat, nggak diperiksakan teratur atau kucing liar, kemudian punya sakit namanya toksoplasmosis. Tuksusnya kebetulan tuksonya kok sampai ya dia jelas kena tukso udah gitu ke saraf mata. Jadi pasiennya itu mata satunya tidak berfungsi, dia tidak tahu. Dicek kacamata, ke optik, kemana-mana nggak bisa. Ternyata diperiksa ke dokter mata, salah satu matanya kena tukso. Tukso itu memakan saraf matanya, sehingga mata satunya cacat. Bahaya. Coba dia tahu dari awal kucing burung. Tapi kok diobati dicekkan ke dokter hewan ya mungkin nggak apa-apa. Kalau dari awal, makanya kalau dari awal si anak itu tahu, bisa dideteksi sejak awal, diberi obat, diterapi, ya insya Allah nggak sampai terjadi kecacatan gitu. Dan pada mata itu kalau ada sesuatu kelainan kecacatan, kalau ditunda, kalau misalnya ada matanya merah, berair, dikucek-kucek, ada suatu kelainan, ditunda, ya bahaya karena bisa terjadi kecacatan permanen. Luar biasa. Terima kasih Dokter Lydia sudah hadir di podcast kita sore hari ini. Ya mau ditraktir soto sekali. Ya sahabat Memorandum TV, mudah-mudahan obrolan kita pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.